Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lana Adam. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang Klop. Klop adalah job board seperti LinkedIn, Jobstreet ID, Glints, dan lain sebagainya, yaitu adalah sebuah wadah untuk mempertemukan perusahaan yang sedang mencari pekerja atau talent dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Itu adalah ide awalnya atau ide dasarnya ada sebuah job board. Salah satunya yang buatan Indonesia ini yaitu Klop. Klop ini sudah lumayan banyak digunakan dan partnernya itu ada banyak sekali perusahaan BUMN, perusahaan swasta dalam dan luar negeri yang memakai Klop sebagai salah satu media penyaring awal dalam tahap rekrutmen. Jadi menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat penting atau profil di klub ini sangat penting untuk dimiliki buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau hanya ingin menambah wawasan, informasi, menambah pengetahuan, dan mencari-cari kira-kira nanti misalnya untuk mengembangkan karir seperti apa. Klub sendiri berada di bawah payung hukum Daya 5, yaitu salah satu perusahaan pengembangan sumber daya manusia. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar, itu adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang menjadi partner klub. Langsung saja kita buka website klubnya dan mencoba untuk mengisi selengkap mungkin. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka websitenya, yaitu www.klop.id. Kita perlu untuk membuat akun atau bisa masuk dengan akun Google. Setelah itu kita login. Ini adalah tampilan awal di home setelah login ya. Ada Klopboard atau feed-nya, ada Klopmeter, Klop Co, Ensiklopedia, dan Kaleidoscope. Pertama, Klopmeter itu adalah sebuah skill test yang bisa diambil, bisa tidak, tapi bagus untuk diambil. Di situ ada berbagai macam skill yang akan dites dan kita akan menjawab pertanyaan, kemudian akan mendapatkan badge bahwa kita memiliki kemampuan di bidang A, B, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Klop Co ini adalah daftar perusahaan yang terafiliasi dengan Klop. Di sini kita bisa melihat apa aja perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Kita sudah mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan, terus ada pesan atau ada notifikasi dari lamaran sebelumnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ensiklopedia itu adalah sebuah tempat kita menemukan berbagai macam materi pembelajaran atau sebenarnya bisa juga tempat kita untuk sharing pengalaman. Yang keempat itu Kaleidoscope, itu berisi berbagai macam jadwal, kalender, aktivitas kita di website klub itu sendiri, kayak misalnya ikut pelatihan online atau mengambil sertifikasi tertentu dan sebagainya. Buat teman-teman yang sudah mengambil skill test di Clubmeter, nanti di halaman ini akan diperlihatkan berbagai macam suggestion dari karir yang sesuai dengan skill test dan latar belakang ya, latar belakang pendidikan ataupun latar belakang pengalaman kerja. Itu adalah berbagai fitur yang ada di Klop dan bisa dimaksimalkan, dipergunakan, diisi semuanya, kemudian kita akan mendapatkan suggestion yang tepat. Sekarang kita akan lanjut ke tutorial pengisian profil Klopnya ya. Di bagian paling atas dari halaman profile, kita diminta untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat email, status sedang bekerja atau tidak, kemudian foto profile. Nanti halaman kita ini bisa dibagikan ya, alamatnya dengan QR code yang ada di sebelah kanan itu. Ini juga bisa diunduh sebagai CV. Kemudian ini hal yang sangat menarik dan hanya ada di Klop dan tidak ada di job board yang lain, yaitu ada profil dalam bentuk video. Ini sebenarnya optional, kita bisa taruh atau enggak, cuman akan sangat bagus untuk membuat profil dalam bentuk video. Berikut adalah ketentuan upload video untuk pengenalan profilnya. Teman-teman bisa ambil video sendiri terpisah, kemudian di-upload di sini ya. Bagian selanjutnya setelah data pribadi adalah preferensi. Bagian preferensi ini memuat sebuah pernyataan apakah kita terbuka untuk peluang baru atau pekerjaan yang baru. Kita bisa tulis iya atau tidak, itu tidak masalah. Kemudian
ketersediaan untuk bekerja di tempat baru itu misalnya kita memang mau bekerja itu kita butuh waktu notifikasi berapa lama, kita bisa tulis 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Kemudian gaji saat ini dan gaji yang diharapkan. Bagian preferensi ini tidak bisa dilihat oleh umum, ini hanya bisa dilihat oleh kita sendiri dan HRD. Jadi tidak masalah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya sekarang masih bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ingin mulai mencari-cari pekerjaan yang lain lewat klub ini, bagian preferensi ini tidak akan kelihatan oleh tempat kerja teman-teman sekarang. Kemudian bagian selanjutnya adalah informasi dasar, ada tanggal lahir, keahlian bahasa, tingkat keahlian bahasanya, kemudian hobi, aspirasi, dan sebagainya. Ini yang menarik dari Klop karena yang dia jual adalah mempertemukan antara pencari kerja dan yang mau memberikan pekerjaan bukan hanya dari segi skill atau kemampuan atau latar belakang, tapi juga dari hal yang lebih luas seperti latar belakang, kehidupan sosial dan sebagainya. Makanya informasi-informasi ini juga ditampilkan di Klop. Ini adalah bagian preferensi, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Setelah bagian data pribadi dan preferensi, bagian selanjutnya adalah ringkasan diri. Di bagian ini, teman-teman bisa menceritakan tentang diri teman-teman secara singkat, padat, dan jelas tentang latar belakang, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang profesional, dan sebagainya. Kemudian bisa disimpan di sini. Tahapan yang selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu pengalaman kerja. Teman-teman bisa menuliskan pengalaman kerja profesional teman-teman. Mungkin misalnya untuk fresh graduate bisa dari tahap internship, untuk profesional bisa dari tahap perusahaan mana saja gitu ya yang pernah bekerja setelah lulus kuliah dan sebagainya. Di situ ada informasi umum, nama pekerjaannya, nama perusahaannya, lokasinya, bidang usahanya, statusnya, dan sebagainya. Satu saran dari saya untuk mengisi job board seperti ini, usahakan untuk mengisi selengkap mungkin. Seperti keterampilan terkait pekerjaan, lebih baik ditambahkan yang sesuai dengan pekerjaan. Maksudnya kalaupun nggak dituliskan nggak apa-apa, tapi lebih baik untuk ditambahkan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi deskripsi pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melihat profil teman-teman, misalnya teman-teman mendaftar ke suatu perusahaan, HRD-nya atau calon usernya dan sebagainya, bisa memiliki gambaran bahwa orang ini tuh mempunyai skill apa sih atau pekerjaan orang ini sebelumnya itu apa gitu. Jadi dijelaskan tanpa bertele-tele namun jelas dan tepat gitu. Bagian yang selanjutnya, tahap keempat, yaitu riwayat pendidikan. Teman-teman bisa mengisinya dengan pendidikan terakhir teman-teman, misalnya S1 atau misalnya S2, bisa dituliskan S1 dengan S2-nya dan sebagainya seterusnya. Saran dari saya tidak perlu menuliskan pendidikan mulai dari level TK, SD, dan sebagainya karena itu kurang relevan dengan informasi yang diberikan untuk mencari pekerjaan. Tahap kelima yaitu sertifikasi dan pelatihan. Teman-teman bisa menuliskan apa saja sertifikasi dan pelatihan yang pernah teman-teman dapatkan, pernah dijalani, dan mendapatkan sertifikatnya. Di bagian ini, teman-teman dapat melampirkan dokumen sertifikasi sebagai bukti bahwa teman-teman memang sudah tersertifikasi atau pernah mengikuti pelatihan tersebut. Di bagian keenam ada referensi, yaitu kontak yang bisa dihubungi dan bersedia untuk memberikan referensi untuk kita ya. Bisa rekan kerja, atasan, klien, direct report, atau siapa saja. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, terus hubungannya, kemudian alamat email, nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya untuk bagian ketujuh, kita bisa melampirkan portofolio atau CV atau dokumen pendukung lain yang dirasa perlu. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bagian kontribusi materi ensiklopedia. Jadi sebenarnya kita itu bisa seperti menulis blog gitu ya untuk membagikan materi atau pengetahuan kita di Klop dan itu diapresiasi juga oleh Klop, bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa menjadi materi pembelajaran.
Sedikit tambahan terakhir, teman-teman, untuk memulai mencari pekerjaan atau opening apa saja yang ada di Klop, teman-teman bisa pergi ke tab Klop and Co. Kemudian teman-teman bisa filter pencarian ya. Misalnya saya akan filter pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang saya, kemudian lokasi yang saya inginkan. Coba kalau kita filter untuk DKI Jakarta untuk bagian migas, kita akan dapat apa? Untuk filter pencarian tersebut hasilnya ada Chevron dan El Nusa. Kemudian untuk melihat lebih jelas kita bisa mengklik nama perusahaan atau lambang perusahaannya dan di situ nanti akan terlihat apakah ada opening, openingnya itu untuk posisi apa, kapan deadline-nya, bagaimana cara melamarnya dan sebagainya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Untuk yang baru pertama kali datang di channel ini, boleh subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.